Bab 001. SDMP. Sakit. Plak. Sudah aku katakan. Pakai tubuhmu untuk menjeratnya. B*H. Teriak Tuan Agam pada putrinya. Cinta. Tuan Agam sangat marah pada putrinya. Dari dulu sudah diperingatkan jangan memakai perasaan, tapi langsung saja menjebaknya. Bisa tidak bisa pasti Avan akan menikahinya. Kini apa? Putrinya pulang dengan wajah sembab. Tubuhnya penuh dengan tanda merah. Dan sayangnya putrinya sendiri tidak tahu siapa yang melakukannya. Dasar B***H, tidak berguna. Kalau sudah kotor seperti itu, tidak ada laki-laki baik yang mau menikahimu. Ucapnya dengan frustasi. Tuan Agam meremas rambutnya sendiri, putri satu-satunya yang ia miliki selalu mengecewakan dirinya, bahkan nilai-nilai sewaktu sekolah, selalu dikalahkan oleh Sandra. Sementara seorang wanita parubaya mengangkat sudut bibirnya tipis melihat anak tirinya mendapatkan amarah dari suaminya. Cinta memegang pipinya yang terasa sakit. Maafkan Cinta Pak. Kak Avan sudah menikah. Dia sangat mencintai istrinya, aku tidak mau jadi pelakor, ucapnya. Kamunya saja yang B***H, menjerat laki-laki saja tidak bisa, lihatlah. Saudaramu Sandra. Dia bisa mendapatkan kekasih kaya raya, papanya suka sekali membandingkan dirinya dengan saudara tirinya. Setelah mamanya meninggal, papa kembali menikah dengan sahabat mamanya sendiri yang kebetulan janda beranak satu. Mereka menikah saat Cinta masih remaja dan duduk di bangku SMA. Maka dari itu, Cinta lebih suka mengikuti Tante Karin saat kembali ke negaranya. Bahkan setiap liburan sekolah dia akan ke rumah Avan dengan diantar anak buah ayahnya. Rumah Tante Karin yang berada di sini tidak jauh dari rumahnya, sehingga setiap Tante Karin berkunjung. Dia selalu main ke rumahnya, bahkan sering menginap. Tante Karin yang tidak punya anak perempuan, jadi dia senang saat Cinta selalu menemani dirinya saat suaminya kerja. Walaupun Avan selalu acuh padanya, tetapi Cinta tidak sakit hati, dia selalu mendekati Avan, puncaknya saat mereka akan bertunangan. Avan ternyata sudah memiliki seorang istri yang teramat sangat dicintainya. Cinta berusaha mengubur dalam perasaannya. Dia terlihat kuat di luar, tetapi tidak banyak orang tahu, sebenarnya dia rapuh, sikap antagonisnya untuk menutupi ketidakberdayaannya di dalam, jadi Cinta suka sekali melampiaskan kemarahannya di luar rumah. Mama tirinya sangat kejam, bahkan kalau ayahnya tidak ada, dia sering menganggap Cinta seperti babu. Kini dia kembali lagi setelah impiannya menjadi istri Avan tidak terwujud. Dan sialnya sehari sebelum dia berangkat ke negara asalnya dia menghabiskan waktu satu malam dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Cinta menatap tajanem papahnya. Dia tidak suka selalu dibandingkan dengan saudara tirinya. Papa jahat. Kenapa harus Sandra Pah? Aku putri kandungmu, semenjak mama meninggal, papa sudah tidak sayang aku lagi, timpalnya. Cinta terisak mengusap pipinya yang masih terasa panas. 2. Kamu mau melawan Hah? Kata Tuan Agam menatap tajam Cinta. Sudah Pah. Biarkan Cinta istirahat. Kasihan dia pasti capek setelah perjalanan jauh, rayunya mengusap dada suaminya yang terlihat naik turun karena mengatur nafasnya yang memburu. Cinta menatap ibu tirinya dengan geram. Karena selalu bisa mengambil hati papanya. Awas kamu. 2 hari lagi papa akan menikahkan kamu dengan seseorang, siap atau tidak siap kamu harus siap. Duar. Seperti ada petir yang menyambarnya. Semakin hancur hati Cinta karena mendengarkan papahnya meminta dirinya untuk menikah. Kak Avan tolong aku Kak. Hanya kamu yang bisa mencegah pernikahan ini, gumamnya pelan. Tuan Agam langsung pergi dari kamar Cinta setelah melihat putrinya sedang tergeletak di lantai dengan meringkuk.
Setelah kepergian suaminya, mama tirinya langsung mendekat dan menarik rambut Cinta dengan keras. "Ah!" jerit Cinta menggema di kamarnya yang kedap suara itu. Rambutnya seperti akan terlepas dari tempatnya setelah mama tirinya itu menjambaknya. "Sakit mah." Hiks hiks hiks. Cinta memegang erat rambutnya sendiri agar tidak terlalu sakit, wajahnya mendongak melihat tatapan mama tirinya penuh dengan kebencian. Cinta juga sangat membenci mama tirinya itu yang selalu bermuka dua, menganiaya dirinya tanpa sepengetahuan papanya. Cinta tidak ada kekuatan untuk melawannya. Karena mama tirinya mengancam akan meracuni papanya kalau Cinta sampai mengadu. "Ini karena kebodohanmu. Karena tidak bisa menjerat laki-laki yang bernama Avan itu, aku pastikan kamu akan menikah dengan duda satu anak itu. Tenang saja. Dia sangat kaya raya, jadi kamu akan hidup bahagia dengannya," ucapnya tersenyum penuh arti. Kalau Cinta menikah dengan duda kaya raya itu, sudah dipastikan bisnis suaminya tidak akan menurun. Karena saat ini keadaannya sedang krisis. Banyak hutang di mana-mana. Jalan satu-satunya menikahkan salah satu putri mereka dengan duda kaya itu. Kamu tahu tidak, calon suamimu itu berasal dari negara yang sama seperti Avan. Orangnya dingin juga kejam. Bahkan sudah beberapa kali menyeret seorang wanita yang berusaha untuk menggodanya di jalanan. Kamu pasti akan semakin menderita menikah dengannya, belum lagi putranya itu sangat nakal. Dia suka menyakiti wanita yang dekat dengan ayahnya, bahkan ada pula yang pernah diracun olehnya sampai sekarat, begitulah rumor yang didengar oleh mama tirinya Cinta. Sehingga dia enggan melemparkan putri kandungnya pada laki-laki pengusaha itu, biarpun dia kaya raya, tapi tidak mau putrinya menderita. Sehingga dengan senang hati dia menyetujui lamaran itu tadi pagi, sebelum Cinta sampai di rumah, sudah ada utusan. 3. Dari seseorang yang melamar salah satu putri dari Tuan Agam. Dan setelah berdiskusi dengan istrinya, Tuan Agam memutuskan kalau Cintalah yang akan menikah dengan pengusaha itu. "Persiapkan dirimu dan jangan kemana-mana, 2 hari lagi dia akan datang untuk menikahimu, setelahnya dia akan membawamu ke negaranya. Tenang saja, setelah kamu pindah dari sini, kita semua memutuskan akan berpindah ke negaranya pula. Karena papamu akan mendirikan perusahaannya di sana. Dan akan menjual perusahaan di sini untuk membayar hutang," kata mama tirinya menatap tajam Cinta yang masih meringkuk karena kesakitan, rambut halusnya ditarik olehnya dengan keras. Setelah puas membuat Cinta semakin menderita, Nyonya Veronica meninggalkan Cinta sendirian di kamarnya. Hiks hiks hiks. "Mama kenapa jadi begini? Kenapa Mama harus ninggalin Cinta? Semenjak Mama tidak ada, Cinta selalu menderita mah. Cinta sayang sekali sama Papa, Cinta tidak mau Papa kenapa-napa. Tolong Cinta mah." Hiks hiks hiks. Cinta menangis sejadi-jadinya, kini hidupnya hanya seorang diri. Papanya tidak peduli. Avan sudah menikah. Tante Karin mengatakan tidak akan pernah mengenalnya kembali saat dirinya memutuskan untuk menyerah mendapatkan Avan. 2. 4. Rencana. Malam harinya mereka berkumpul di ruang makan. Tuan Agam, Nyonya Veronica, Sandra sedang berbincang sebentar sebelum menyantap makan malam, dan hanya tinggal menunggu kedatangan Cinta. Tak berapa lama, Cinta memasuki ruang makan. Seketika suasana yang tadinya penuh canda tawa, kini hening tanpa adanya suara apapun. Semua wajahnya terlihat dingin juga acuh. "Selamat malam, Pah." "Mah." "Kak Sandra," ucapnya sopan, lalu Cinta duduk di tempat biasanya, di seberang mama tirinya. Setelah semuanya mengambil makanannya, barulah Cinta mengambil bagian untuknya. Semuanya makan dalam diam. Sesekali Cinta melirik papanya yang berwajah datar, dan melirik ke arah mama dan saudara tirinya yang sedang tersenyum mengejek ke arahnya. Walaupun mulutnya malas untuk mengunyah,
Cinta tetap berusaha untuk menelannya, setidaknya dia harus punya tenaga untuk berdebat dengan mereka, itulah yang biasa dia lakukan, walaupun ujung-ujungnya dia yang menerima kekerasan. Setelah semua selesai, mereka berkumpul di ruang keluarga. Mah, Pah, Sandra mau kasih tahu kabar yang membahagiakan. Roger akan melamar Sandra kalau kita sudah pindah ke sana. Kata Sandra berbinar. Dek, bukankah Roger asisten CEO di perusahaan Jasmine Skincare? Di negara sebelah. Tanya Cinta yang tidak percaya dengan saudara tirinya itu. Sandra tersenyum mengangguk, benar sekali, perusahaan raksasa yang baru beberapa tahun ini berdiri, dan langsung berkembang pesat, bayangkan saja, bekerja sebagai orang kepercayaan membuat Roger sekarang kaya raya, bisnis sampingannya ada di mana-mana. Melihat pergaulan bebas kakak tirinya membuat Cinta sedikit tidak percaya, kalau kakak tirinya akan mendapatkan laki-laki baik yang tidak tersentuh oleh wanita manapun. Hebat sekali kamu nak. Hubungan jarak jauh, tahu-tahu malah dapat berlian, ucap Nyonya Veronica dengan bangganya. Sementara Tuan Agam mengangguk setuju, sementara melirik Cinta dengan dingin. Seandainya kamu jadi menikah dengan Avan, pasti nasib kamu seperti Sandra, kata Nyonya Veronica. Sudahlah mah. Kasihan Cinta sebentar lagi juga dia akan menikah dengan pengusaha kaya raya itu, kata Sandra pura-pura membela Cinta. Cinta menunduk, air matanya sudah menggenang di pelupuk matanya dan siap akan ditumpahkan kapan saja. 5. Benar juga ya, dia juga kaya, pasti hidup Cinta akan bahagia, ucapnya tersenyum bahagia, tepatnya bahagia untuk dirinya sendiri, bukan untuk Cinta. Kalau masalah pernikahan dia tidak masalah. Toh, dari dulu nasibnya juga tidak pernah baik, dia hanya kecewa dengan papanya saja, yang lebih membela mama tiri dan juga membanggakan saudara tirinya itu daripada dirinya, walaupun dirinya juga mengakui tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi model saja, dia hanya sebatas pengganti. Setelah dirinya lulus kuliah, papanya tidak mempercayakan dirinya untuk bekerja di perusahaannya, berbeda dengan Sandra, yang menempati jabatan tinggi di perusahaan papanya sendiri, sampai akhirnya kini, perusahaan itu semakin menurun, mereka semua tidak tahu kalau Sandra lah yang menyebabkan perusahaan itu turun, karena dia banyak menggelapkan dana tanpa sepengetahuan papanya. Untuk kepentingan dirinya berfoya-foya dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan Tuan Agam. Apa kamu sudah siap Cinta? Untuk menikah dengan laki-laki itu? Tanya Tuan Agam serius, ia melihat wajah penuh kekecewaan di sana, sebenarnya Tuan Agam kasihan dengan putri kecilnya itu yang sekarang sudah dewasa. Tapi atas desakan sang istri, dia tidak bisa melawannya. Cinta mengangguk, Cinta menurut saja, apapun itu semoga untuk kebaikan Cinta nanti, jawabnya sendu. Kebaikan apanya? Yang ada kamu akan semakin menderita hidup bersama duda kejam itu, gumam Nyonya Veronica dalam hati tersenyum. Sandra tersenyum remeh ke arah Cinta yang sedang menunduk itu. Di negara lain. Benar. Kamu akan menikah. Tanya Maura kepada saudara kembarnya yang saat ini akan menginap di rumahnya. Iya. Semenjak malam itu, aku tak berhenti memikirkannya. Apalagi wajah sendu dan mata yang terlihat banyak luka di sana, aku sangat kasihan. Untuk itu tadi pagi aku mengutus orang untuk melamarnya. Dengan iming-iming modal usaha sebesar 10 miliar, dengan senang hati mereka menerimanya. Astagfirullah. Itu sama saja, menjual putrinya sendiri dengan uang, kata Maura tidak percaya. La menggelengkan kepalanya tidak habis pikir dengan pemikiran keluarga itu. Apa kamu mencintainya? Tanya Maura penasaran. Devano menaikkan kedua bahunya, aku juga tidak tahu, apa itu cinta kak, kan aku belum pernah merasakannya, jawabnya terkekeh. Maura tersenyum melihat kepolosan saudara kembarnya itu. Usiamu sudah tidak muda lagi, tapi cinta saja tidak tahu, ejeknya terkekeh. Boro-boro mikirin cinta kak,
hidupku hanya untuk Tian juga perusahaan, kata Vano tersenyum miris. Hahaha. Tidak masalah, semoga jodohmu kali ini bisa membuatmu bahagia, dan menjadi ibu yang baik untuk Tian. Tutur Maura menepuk pundak Vano. Apa Tian akan diajak? Tanya Maura penasaran. 6. Vano menggelengkan kepalanya, kasihan kalau diajak. Setelah menikah, aku akan langsung memboyongnya kemari, katanya dengan mantap. Baguslah. Kalau ada Tian, aku jadi tidak kerepotan mengurus anak-anak, karena semuanya takut sama Tian, kata Maura terkekeh. Itulah hasil didikanku Kak, Tian menjadi anak yang tegas juga disiplin, kata Vano dengan bangganya. Kau benar. Lebih tepatnya tidak ada sosok ibu yang menjadikan sifatnya lembut, jadi semuanya ikut kamu. Kaku, Maura semakin mengejek saudara kembarnya itu. Baby, ayo masuk. Ini sudah malam, tidak baik untuk calon bayi kita. Ajak Dev dengan lembut. Sepasang saudara itu sedang menikmati angin malam di taman belakang, dengan 2 gelas cangkir coklat panas sebagai teman mereka mengobrol. Sementara anak-anak sudah tidur di dalam kamarnya. Vano menoleh ke arah kakak iparnya, alisnya berkerut, bingung apa maksud kakak iparnya itu. Maksudmu apa Kak? Tanya Vano penasaran dengan yang dimaksud pakai pada itu. Aku lupa, mau mengatakan kabar bahagia, sekarang aku sedang hamil lagi. Dan baru menginjak 1 bulan, kata Maura tersenyum. Wah, benarkah? Selamat Kak, semoga kali ini ada princess di tengah-tengah kita, kata Vano penuh harap. Amin, tapi aku tidak menargetkan mau perempuan ataupun laki-laki, yang terpenting lahir dengan selamat sehat ibu dan bayinya, kata Dev menimpali. Mendengar istrinya sudah hamil lagi saja dia sangat bahagia, tidak peduli dengan jenis kelaminnya. Yang terpenting rumahnya ramai. Apa kamu tidak iri Vano? Anakku sudah banyak, apa kamu tidak ingin memiliki anak lagi? Ejek Dev pada Vano yang berwajah kesal. Tenang saja, besok aku akan menjemput calon ibu untuk anak-anakku kelak, doakan semuanya lancar, kata Vano serius. 1. Tentu saja, semoga kamu diberi kelancaran, maaf tidak bisa mendampingimu, kata Maura merasa bersalah tidak bisa menemani saudara kembarnya menikah. Tidak masalah Kak, acaranya juga tertutup. Nanti kalau kami sudah saling menerima, aku akan mengumumkannya pada dunia. 7. Luka fisik, tidak ada apa-apanya. Cinta memeluk boneka yang diberikan oleh mamanya waktu ulang tahun yang ke-10, boneka beruang satu-satunya yang masih tersisa, karena semua boneka miliknya sudah dibakar habis oleh mama tirinya. Dengan begitu, Cinta bisa membayangkan kehangatan pelukan mamanya, saat ini hatinya benar-benar sakit, mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Dia teringat, sebelum mamanya sakit-sakitan dan meninggal, mamanya selalu menangis di dalam kamarnya seorang diri, Cinta selalu memperhatikan, tapi takut untuk bertanya. Cinta kecil hanya bisa memendamnya sendiri. Mama selalu mengingatkan dirinya, apapun yang terjadi. Jangan pernah membenci papa, dan ternyata inilah yang mama maksud dulu. Hiks, hiks, hiks. Cinta menangis dalam diam, hatinya benar-benar sakit seperti ditusuk-tusuk belati. Dadanya sesak, bernafas saja terasa susah, di lantai, di atas karpet, Cinta meringkuk, memeluk bonekanya dengan erat, menumpahkan tangisannya di sana. Ceklek. Nyonya Veronica datang dengan membawa gunting, lalu mengambil paksa boneka beruang itu yang sedang dipeluk Cinta. Apa yang Tante lakukan? Kembalikan bonekaku, itu peninggalan mamaku satu-satunya, teriak Cinta tak terima. Ia menghapus air matanya, dari awal papanya menikah, dia tidak pernah memanggil mama saat hanya berdua dengan Nyonya Veronica. Sandra masuk, dia mengambil gunting dan boneka yang dipegang mamanya. Sret, sret, sret. Tanpa rasa bersalah, Sandra menggunting boneka itu sampai isi di dalamnya bertebaran.
Hahaha. Tawa keduanya pecah. Sialan. Cinta menarik rambut Sandra dengan kencang. Au. Mama sakit, teriak Sandra memegang kepalanya yang terasa sakit. Nyonya Veronica terbelalak, lalu dia juga menarik rambut Cinta, tapi Cinta tak juga melepaskan tarikan tangannya pada rambut Sandra. Rasa sakit fisik yang Cinta rasakan, tidak sesakit luka di hatinya, kali ini Cinta membalas Sandra. Cinta, lepaskan brengsek. Ah, ini sakit sekali. Teriaknya tapi Cinta semakin menarik keras rambut Sandra. 8. Gunting dan boneka yang sudah tidak berbentuk itu jatuh ke lantai. Nyonya Veronica berusaha melepaskan tarikan tangan Cinta yang sedang menarik rambut Sandra. Sampai dirinya melihat gunting di lantai, dia mengambilnya lalu menusukkan gunting tersebut pada punggung tangan Cinta. Jelep, jelep, jelep. Darah mengucur deras, tapi Cinta tak merintih kesakitan, justru dirinya tersenyum puas karena bisa membuat Sandra tak berdaya. Tangannya mulai lepas karena darah itu mengucur terlalu banyak. Sandra merasakan pegangan tangan Cinta pada rambutnya melemah, kemudian dia menarik rambutnya sendiri dari genggaman Cinta. Hiks hiks hiks. Sakit sekali. Sandra melihat rambutnya sendiri berserakan di lantai. Kurang ajar kamu. Aku akan beri perhitungan padamu brengsek, beraninya menyakiti putriku. Dasar anak membawa sial, anak tidak berguna, kata Nyonya Veronica memandang benci pada anak tirinya. Nyonya Veronica memapah putrinya untuk keluar kamar Cinta. Melihat rambut putrinya yang acak-acakan sangat mengenaskan. Setelah kepergian Nyonya Veronica dan Sandra, tubuh Cinta luruh ke lantai. Darah berceceran di lantai, tapi tak ada air mata yang keluar. Seakan-akan luka fisik sudah terbiasa ia dapatkan, sehingga dirinya mati rasa. Cinta mengambil kotak P3K yang ada di laci meja nakas lalu membukanya. Ia mengambil kain kasa juga betadin untuk mengobati lukanya. Cinta terkekeh dengan nasib Ria sendiri, ia mengobati lukanya sambil matanya tidak lepas dari boneka yang sudah tidak berbentuk di lantai. Hidup untuk mati. Hidup hanya persinggahan. Hidup hanya soal waktu. Nikmati hidup, meski itu menyakitkan. Cinta tertawa sambil membalut lukanya, banyak luka di sekujur tubuhnya, tapi karena Cinta mempunyai banyak uang. Dia selalu bisa menghilangkan bekas luka itu dengan bantuan dokter spesialis kulit. Bukan Cinta tidak berani melawan, melainkan hanya sebuah ancaman yang selalu ia terima dikala dirinya akan memberontak, sehingga dia dengan penuh kerelaan membiarkan mama tiri dan juga saudara tirinya menyiksa dirinya. Tapi kali ini Cinta berusaha melawan karena tidak sengaja mendengar ucapan papanya yang sangat menusuk hatinya. 9. Aku sangat menyesal memiliki putri sepertinya, tidak pernah sekalipun membuatku bang. Mungkin baru kali ini dia bisa dibanggakan. Dengan menikah dengan Tuan Devano maka kita akan bisa mendirikan perusahaan kembali di sana, kata Tuan Agam lesu. Sebenarnya Mama kasihan pada Cinta. Tapi ya mau bagaimana lagi, kalau sampai dia hamil tanpa suami. Itu akan membuat kita sangat malu, apalagi Cinta itu sudah ternoda, ucap Nyonya Veronica pura-pura kasihan. Itu salahnya sendiri karena terlalu bodoh. Punya otak tapi tidak dipergunakan dengan baik. Biarkan dia menikah, toh dia menikah dengan duda. Dia sudah terbiasa dengan berbagai wanita, sehingga dia tidak masalah dengan keadaan Cinta sekarang. Mau Cinta menderita, aku sudah tidak peduli lagi, ujarnya meremas rambutnya sendiri yang terasa pusing dengan kelakuan Cinta. Untungnya aku memiliki putri kandung darimu, Sandra selalu membuatku bangga. Kau mendidik putriku dengan baik, maafkan aku dulu meninggalkanmu saat keadaan hamil dan menikahi Dewi karena perjodohan orang tuaku. Dek. Cinta menutup mulutnya tidak percaya, pantas saja selama ini, papanya selalu pilih kasih, dia sangat menyayangi Sandra seperti putri kandungnya sendiri, ternyata memang Sandra adalah putri kandungnya.
Sakit sekali rasanya, tertampar oleh kenyataan yang menyakitkan. Cinta berdiri di balik tembok ruang keluarga. Cinta tadi pamit ke kamarnya. Karena sudah malam, tapi karena haus Cinta pergi ke dapur dulu. Tidak menyangka, ia mendengar percakapan mereka. Dia teringat dulu sewaktu masih kecil, papanya jarang pulang ke rumah. Alasannya lembur, dan sering keluar kota. Ternyata itu adalah alasan agar bisa menemui wanita itu. Tangannya terkepal kuat, pengorbanannya selama ini sia-sia. Dia rela menderita agar papanya baik-baik saja. Nyatanya itu hanya ancaman bohong mama tirinya. Tidak mungkin kan, dia meracuni papa dari putri kandungnya sendiri. Tidak apa-apa, toh walaupun kau sudah memiliki istri, kewajibanmu terhadapku selalu kamu penuhi. Aku sadar dulu aku wanita miskin, sehingga orang tuamu tidak merestui kita. Yang terpenting kita saat ini selalu bersama. Nyonya Veronica menggenggam tangan suaminya. Iya mah, maafkan papa, dulu yang pengecut, hanya bisa menikahimu secara sirih, sehingga membuat Sandra menderita. Jangan dipikirkan lagi Pak, itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah bahagia berkumpul dengan keluarga kecil kita, kata Nyonya Veronica lembut. Nyonya Veronica selalu menghasut suaminya agar membenci putrinya sendiri. Dia selalu menjelekkan Cinta di hadapan suaminya. Dan yang membuat Nyonya Veronica puas, suaminya itu selalu percaya dengan tutur kata lembut dirinya. Tuan Agam selalu percaya dengan apa yang dikatakan istrinya, walaupun dalam hati kecilnya ada rasa keraguan, tapi ia mencoba menepisnya dan lebih mempercayai istrinya dibandingkan pembean putrinya sendiri. 10. Sorot matanya begitu tajam, Cinta tidak menyangka, papa yang selalu dia bela dan lindungi ternyata membenci dirinya. 11. Keberangkatan Vano. Malam semakin larut. Tapi kedua mata Cinta enggan terpejam, kehidupan yang ia jalani, semakin kesini semakin rumit, badai tak henti-hentinya menerjang. Dia teringat Avan. Laki-laki dingin, tapi tak pernah sekalipun berbuat kasar padanya. Penolakan-penolakan halus tak membuat dirinya goyah, ia berusaha selalu mendekat, laki-laki itu. Walaupun tidak peduli, tapi cukup membuatnya aman. Puncaknya saat mengetahui Avan sudah menikah, dan melihat cintanya begitu besar pada istrinya, barulah dirinya mundur. Kini ia menyadari, Cinta tak harus memiliki, semoga kamu selalu bahagia Van. Bersama istri cantikmu itu, aku sadar. Kalau aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan istrimu itu. Cinta tersenyum Getty. Lama-kelamaan rasa kantuk itu datang, akhirnya Cinta terlelap dengan sendirinya membawa hati yang penuh luka. Keesokan harinya. Harum sekali masakannya. Sandra penuh dengan semangat dan percaya diri, turun dari tangga menuju ke ruang makan. Di sana sudah ada mama dan papanya, menyambut dirinya dengan senyuman. Selamat pagi. Pah, Mah, ucapnya ceria, seperti hari-hari biasanya. Sandra duduk dengan nyaman di tempat biasanya, di samping mama tercinta. Tak lama kemudian, datanglah Cinta dengan tubuh gontai. Lingkar mata sangat terlihat, rambut tidak disisir tapi, sangat terlihat kalau jam tidurnya berantakan, bahkan membutuhkan waktu yang lama agar mata itu bisa terpejam. Selamat pagi semua, ucapnya pelan, lalu duduk di kursinya. Tak sengaja Tuan Agam melihat, punggung tangan sebelah kanan Cinta berbalut kain kasa. Ada apa dengan tanganmu? Tanya Tuan Agam datar, matanya hanya melirik sesaat melihat itu. Cinta menatap tajam mama tirinya, sekaligus berpindah menatap saudara tirinya. Kedua orang itu sudah bersiap-siap akan menyela kalau sampai, Cinta berbicara jujur. Tidak kenapa-kenapa, ini hanya luka kecil, semalam, tidak sengaja terkena pecahan gelas kaca yang terjatuh saat aku minum, ucapnya tersenyum menatap kedua orang itu dengan penuh arti, membuat kedua orang itu lega. Lain kali. Lebih hati-hati, kau begitu ceroboh, sering sekali terluka oleh ulahmu sendiri,
kata Tuan Agam menatap sekilas wajah datar putrinya yang terlihat tidak biasanya, auranya berbeda. Dia teringat, waktu putrinya sebelum ikut Karin ke negaranya, tangannya terkena luka setrika, dia bertanya. Katanya Cinta iseng, dia ingin belajar menyetrika bajunya sendiri, nyatanya itu semua suruhan mama tirinya, dan yang lebih mengenaskan lagi, setrika panas itu, Nyonya Veronica tempelkan pada lengan Cinta yang terbuka, sampai melepuh, dan membuat rasa terbakar pada 12. Seluruh tubuhnya, sehingga butuh beberapa hari untuk menghilangkan bekas lukanya, Cinta terbebas dari siksaan mama tirinya setelah dia pergi bersama Tante Karin. Iya Pak. Balasnya datar, kali ini Cinta tidak merengek, kini dia begitu tegar dan terkesan tidak peduli. Mereka makan dalam diam, sesekali kedua wanita yang duduk bersebelahan itu melirik Cinta yang tidak seperti biasanya, lebih pendiam dan terkesan misterius. Setelah semuanya selesai, Tuan Agam pamit bersama Sandra untuk ke kantor. Mereka akan mengurus surat-surat peralihan pemilik perusahaan, karena Tuan Agam sudah sepakat untuk menjualnya. Hati-hati Pak. Hati-hati nak, semoga urusannya cepat selesai, dan kita segera pindah dari sini, ucap Nyonya Veronica penuh harap. Iya. Mama juga baik-baik di rumah, kata Tuan Agam. Sandra hanya tersenyum, sambil sesekali melirik ke arah belakang mamanya, mencari-cari keberadaan Cinta, yang biasanya ikut mengantar mereka ke tempat kerja. Dada mama ucapnya setelah naik ke dalam mobilnya. Sandra dan Tuan Agam terpisah mobil, Sandra lebih suka mengemudikan mobilnya sendiri, sedangkan Tuan Agam, selalu memakai sopir. Setelah memastikan mobil suami dan putrinya sudah tidak terlihat, Nyonya Veronica masuk ke dalam rumahnya, dia melihat Cinta yang asik dengan ponselnya dan duduk dengan nyaman di sofa ruang keluarga. Hei, Nona, enak sekali ya. Setelah makan langsung bersantai, tidak lihat itu. Meja makan masih berantakan, kata Nyonya Veronica tajam, ia menunjuk meja makan yang begitu terlihat dari ruang keluarga. Cinta menatap mama tirinya sekilas, sudah ada pembantu. Ngapain repot-repot, jawabnya acuh. Nyonya Veronica marah melihat sikap anak tirinya acuh. Dia mendekat dan berusaha menarik rambut Cinta seperti biasanya, dan akan menyeretnya ke tempat yang ia mau, tapi kali ini, tangan itu ditepis kasar oleh Cinta sebelum mendarat ke rambutnya. Sudah cukup Nyonya Veronica yang terhormat. Aku lelah, ucapnya lalu beranjak dari duduknya. Dan pergi untuk ke kamarnya kembali, bagi Cinta. Tempat itu teraman untuknya kali ini, asal dirinya mengunci pintunya dengan baik. Sialan dia. Sudah berani rupanya. Akan kupastikan, besok awal penderitaan dirinya di tangan suaminya. Tuan Devano, ucapnya tersenyum penuh arti, lalu menoleh ke arah pembantu yang sedari tadi berada di belakangnya, pembantu yang bertugas untuk mengawasi Cinta, kalau sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Kau bereskan semuanya, ucapnya. Lalu pergi meninggalkan pembantu itu yang sedang berjalan ke ruang makan. Mulai lagi, kukira dengan kedatangan Non Cinta, aku bisa bersantai tanpa mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti biasanya saat Non Cinta berada di rumah, gumamnya pelan, lalu ia membereskan piring kotor bekas majikannya sarapan. 13. Brak. Cinta membanting pintunya sangat keras, dia tidak punya teman ataupun sahabat, semuanya mendekat kalau Cinta sedang banyak uang, tapi semenjak semua fasilitas dari papanya diambil, kini semuanya menjauh Tante Karin yang selalu membantu dirinya, memberikan apa yang Cinta minta, asal dirinya menurut. Untungnya ada. Kini, dirinya hanya seorang diri. Doain papi ya, agar papi bisa membawa mami ke sini, kata Vano lembut pada putranya. Kini mereka sedang berada di bandara, jet pribadi sudah terparkir di sana. Iya. Papi hati-hati ya. Tian akan nurut sama Menomi, Dedi. Ucapnya tersenyum, menengurai pelukan papinya.
Sudah sana papi cepat berangkat, biar cepat-cepat bawa mami ke sini, ucapnya tidak sabaran. Vano terkekeh, dia mengacak-acak rambut putranya, sampai membuat Tian cemberut. Momi, lihatlah, papi membuatku tidak tampan lagi, adunya pada Maura. Maura tersenyum lalu merapikan rambut Tian yang sedikit berantakan tapi tetap tampan. Lalu menatap tajam Vano. Sudah sana pergi, kau mengacaukan hari baik putramu, ketus Maura mengusir Vano. Vano hanya terkekeh, aku titip Tian kak, ucapnya serius. Alah. Biasanya juga selalu nitip, kata Dev tersenyum mengejek. Hahaha. Vano tergelak, kalau begitu. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Ucapnya. Melambaikan tangan. Waalaikumsalam. Hati-hati, ucapnya serempak. Vano berjalan penuh percaya diri, mendekat ke arah jet pribadinya yang sudah melambai-lambai ingin ia naiki. Dari kejauhan Vano berbalik saat sudah berada di atas anak tangga, melambaikan tangannya kembali, sampai pintunya tertutup. Semoga Allah selalu mengiringi langkahmu Van, gumam Maura dalam hati, lalu menoleh ke arah Tian. Ayo sayang kita pulang, saudaramu sudah menunggumu, ajak Maura dengan lembut. Agar lebih cepat, biar Dedi yang menggendongmu, ucapnya langsung mengangkat tubuh mungil Tian. Sebenarnya Tian tidak butuh sosok ibu lagi, karena sudah cukup dengan Momi, tapi dia kasihan melihat papinya yang tidak punya pasangan. 14. Persiapan pernikahan. Drap, drap, drap. Dengan langkah panjang, Vano berjalan dengan diikuti beberapa bodyguard, tatapannya tajam, wajahnya datar. Vano memakai jeans juga jaket kulit, rambutnya dibiarkan terurai sebahu. Biasanya saat di kantor dia akan menguncirnya, tetapi kalau di luar jam kerja, dia akan mengurai rambutnya, membiarkan tertiup angin saat berjalan. Orang-orang kepercayaannya sudah menunggu di lobi bandara. Selamat datang Tuan, ucapnya dengan tegas dan membungkuk hormat. Silahkan Tuan. Anak buahnya mempersilahkan Vano untuk masuk ke dalam mobil mewahnya. Kapan acaranya berlangsung? Tanya Vano datar. Besok. Jam 9 pagi. Di kediaman Tuan Agam, jawab anak buahnya. Kita ke apartemen sekarang, kata Vano, lalu dia memasuki mobilnya, duduk di kursi penumpang. Semenjak memegang kuasa penuh di perusahaan peninggalan orang tuanya, Vano semakin memperluas jaringan bisnisnya sampai ke mancanegara, sampai dia benar-benar sukses dengan bantuan otak jeniusnya. 5 tahun terakhir hanya kerja dan kerja di hidupnya. Kalau tidak Maura yang selalu mengingatkan dirinya untuk selalu beristirahat, mungkin Vano bisa disebut robot yang tidak pernah mengenal lelah. Tidak membutuhkan waktu lama, Vano kini tiba di apartemen yang sangat mewah dengan fasilitas lengkap. Vano mengambil ponselnya, mencoba menghubungi kembarannya. Tut, tut, tut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sudah sampai kak, bagaimana kabar anak-anak? Tanya Vano lembut. Papi. Teriak Tian saat melihat wajah papi Vano di layar ponsel mominya. Maura langsung menyerahkan ponselnya pada Tian. Hei, jagoan papi. Lagi ngapain? Tanya Vano lembut pada putranya. Tian lagi main sama Dava. Jawab Tian tersenyum, menunjukkan giginya yang bagian depan sudah orempong lalu menunjukkan Dava yang sedang bermain Lego. 15. Halo Om, Dava melambaikan tangannya. Dayan mana? Dayan sudah tidur. Papi. Di sana siang atau malam? Di sini malam pi. Hahaha. Sama, di sini juga sudah malam, malah di sini sangat larut. Sekarang kalian juga tidur ya, besok harus sekolah. Jangan merepotkan momi kalian dan selalu jaga momi ya, apalagi kalian akan punya adik, tutur Vano pada putra dan keponakannya. Iya Papel. Iya Om. Selamat malam, ucap keduanya serempak, lalu memberikan ponselnya kepada Momi. Maura.
Besok kamu akan menikah, tapi itu jambang sama rambut kenapa tidak dicukur? Hah? Maura melototkan matanya melihat saudaranya masih berpenampilan sama seperti baru berangkat, padahal dirinya sendiri yang bilang, setelah sampai sana, akan langsung memangkas rambutnya juga merapikan jarembangnya. Tidak ada waktu kak, biarlah sepertiin. Bukankah kakak ipar juga dulu sama? Kata Vano membalikkan perkataan saudaranya. Ish kau ini. Kau jadi terlihat sangat tua tahu. Seperti sudah berumur 40-an, kata Maura tersenyum mengejek. Vano tertawa, tidak apa-apalah, Vano nyaman sepertiin, bisa terbebas dari nyamuk nakal. Kau in, terserahlah. Jangan lupa, suruh anak buahmu besok untuk merekam pernikahanmu, tegas Maura menatap tajam saudaranya. Iya kak. Siap. Kamu juga istirahat, jaga kesehatan agar besok pernikahanmu lancar. Aku selalu mendoakanmu di sini, tegas Maura tapi dengan mata berkaca-kaca. Iya kak. Kakak juga selamat istirahat, semoga calon baby dan semuanya sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klik. Vano mematikan sambungan video call dengan saudaranya, lalu dia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Cinta menatap langit-langit kamarnya, sudah mencoba untuk memejamkan matanya namun tak kunjung terlelap, dia membayangkan nasibnya besok. Cinta belum pernah melihat sama sekali calon suaminya itu, akhirnya Cinta memutuskan untuk mengambil laptopnya. Dia ingin mencari tahu pengusaha yang bernama Devano itu. 16. Lalu mengetikkan sesuatu di laptopnya. Devano pengusaha. Cinta tercengang. Setelah mengetikkan nama Devano namun yang muncul begitu banyak. Nama-nama Devano dengan wajah yang berbeda-beda. Wah, banyak sekali Devano. Dari yang jelek sampai yang tampan, dari yang berkulit hitam sampai yang kulit putih, namanya pasaran sekali, gumamnya terkekeh. Dia mencoba mengetik nama Devano kembali. Devano Duda. Lagi-lagi Cinta tercengang. Deretan nama Devano Duda bermunculan, tapi kebanyakan yang keluar gambarnya seorang kakek-kakek. Masa aku harus menikah dengan kakek-kakek sih, gumam Cinta bergidik ngeri. Coba aku bisa ilmu it, pasti dengan mudah menemukan yang namanya Devano itu, gumamnya pelan, Cinta tertawa dengan nasibnya sendiri. Taulah. Cinta meletakkan kembali laptopnya di meja nakas. Lalu mencoba memejamkan matanya kembali. Sudah mencoba miring ke kanan tapi tidak bisa, miring ke kiri tidak bisa pula, sampai matanya tak sengaja melihat sebuah kitab suci di lemari kacanya. Sudah lama sekali dia tidak menyentuh benda itu. Lalu Cinta bangkit dari ranjangnya dan mendekat ke arah lemari tersebut. Cinta mencoba untuk mengambilnya, tangannya bergetar memegang benda suci tersebut. Ini salah. Cinta lupa kalau memegang benda tersebut harus bersuci dulu. Akhirnya dia menciumnya sebentar lalu meletakkan kembali lagi benda itu, dan kembali lagi ke ranjangnya. Mencoba memaksakan diri agar bisa tertidur, karena dia besok harus menikah, jadi sebisa mungkin. Sekarang harus beristirahat. Lama-kelamaan akhirnya Cinta tertidur dengan sendirinya. Keesokan harinya, di kediaman Tuan Agam, sudah dihias sesederhana yang Nyonya Veronica minta. Ruang tamu yang cukup luas, disulap menjadi tempat untuk ijab kabul yang sangat sederhana, hanya ada beberapa bunga hidup di sisi kanan dan kirinya. Di kamar, Cinta sedang dirias oleh penata rias abal-abal, yang didatangkan khusus oleh Nyonya Veronica. 17. Kaca di kamar Cinta dipindahkan, dengan dalih, kalau seorang wanita yang akan menikah tidak boleh melihat cermin, maka dari itu Cinta menurut saja, lagian dia juga tidak peduli. Sudah selesai Nona. Anda sangat cantik, ucap penata rias tersebut menahan tawanya. Ceklek. Nyonya Veronica dan Sandra masuk ke kamar Cinta, karena mendengar dari pembantunya kalau Cinta sudah siap.
Setelah melihat hasil riasan penata rias yang ia pesan hasilnya sangat memuaskan, Cinta begitu sangat jelek, sepanjang penata rias itu memberikan sentuhan-sentuhan halus di wajahnya, mata Cinta tidak boleh terbuka. Nyonya Veronica dan Sandra menahan tawanya melihat hasil riasannya. Kau cantik sekali. Selamat datang di dunia barumu, ucap Nyonya Veronica tersenyum sinis, tangannya ia silangkan di depan dada. Semoga kamu bahagia bisa menikah dengannya. Duda kejam. Kata Sandra berkacak pinggang, lalu terkekeh, apalagi melihat wajah Cinta yang seperti ondel-ondel. Bagaimana tidak? Bibirnya merah merona. Eyeshadow-nya sangat mencolok. Alis tipis seperti bulan sabit. Blush on berwarna pink. Benar-benar membuat mata sakit yang memandangnya. Cinta memakai gaun putih sederhana yang diberikan oleh Nyonya Veronica. Bagi Cinta, tidak masalah, mau memakai apa saja, dia tidak peduli, toh pernikahan ini, hanyalah pernikahan bisnis. Tidak ada untungnya baginya, jadi Cinta tidak memperdulikan penampilannya. 2. 18. Sah. Selamat datang Tuan De Vano, ucap Tuan Agam penuh hormat. Vano hanya mengangguk. Vano datang dengan beberapa bodyguard juga orang-orangnya yang merenang bertugas di negara ini. Kemeja putih yang dilapisi dengan jas hitam, serta celana senada dengan warna jasnya. Hitam, menampilkan Vano yang terlihat berwibawa, meski dengan rambut panjangnya yang ia urai tidak memudarkan pesonanya. Langsung saja, saya tidak punya banyak waktu. Ujar Vano datar, tatapan matanya dingin. Baiklah, kalau begitu mari silahkan masuk Tuan De Vano. Tuan Agam mempersilahkan Tuan De Vano untuk menuju tempat ijab kabul. Di sana sudah ada penghulu dan asistennya yang sudah menunggu. De Vano duduk di seberang penghulu dengan pembatas sebuah meja yang lumayan besar. Tuan Agam duduk di samping penghulu berhadapan langsung dengan Vano. Orang-orang Vano berdiri mengelilingi calon pengantinnya. Tolong panggilkan mempelai wanitanya, ucap penghulu pada pembantu Tuan Agam yang sedari tadi berdiri di sebelah tempat ijab. Baik Tuan. Pembantu itu berjalan ke kamar nona mudanya. Untuk memanggilnya agar cepat turun. Tok, 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 ceklek. Ada apa? Tanya Nyonya Veronica. Itu Nyonya. Mempelai laki-laki sudah datang, Nona Cinta disuruh untuk turun, kata pembantu itu menunduk, dia takut melihat tatapan tajam majikannya. Nyonya Veronica mengangkat sedikit sudut bibirnya ke atas. Lalu melirik Cinta yang sedari tadi menunduk dengan tatapan kosong. Cinta merasa deg-degan juga bergetar. Sudah waktunya. Ayo Cinta. Jangan buat malu, kau diamlah, menurut saja jeram Nyonya Veronica yang melihat wajah dingin Cinta, tidak ada wajah ketakutan di sana. Nyonya Veronica mendampingi Cinta di sebelah kanannya, sedangkan Sandra di seberang kirinya. Mereka berjalan melewati anak tangga yang lumayan tinggi. 19. Dek. Mata Vano seakan ingin keluar dari sarangnya melihat penampilan calon istrinya, tangannya terkepal kuat, sedangkan Cinta berjalan masih menunduk, karena malas bertemu calon suaminya. Bukan hanya Vano, anak buah Vano yang melihat calon istri tuannya pun merasa terkejut, dan menahan tawanya. Kenapa calon istri tuannya itu sangat buruk, bahkan wanita-wanita yang dibuang tuannya itu, jauh lebih cantik dan modis. Jauh-jauh ke negara ini, hanya untuk menikahi gadis aneh seperti itu. Dan yang lebih gila lagi, tuannya itu rela merogoh kocek yang sangat banyak demi mendapatkan istri yang sangat istimewa seperti itu. Benar-benar sudah gila Tuan Vano. Padahal saudaranya jauh lebih cantik itu. Kameramen yang disewa Vano sudah mulai merekam momen yang berharga itu. Sambil menahan tawanya, Nyonya Veronica mengantar Cinta untuk duduk di samping Tuan De Vano. Sandra menahan tawanya melihat penampilan calon suami Cinta yang terlihat tuak, pantas saja duda bertahun-tahun,
pasti tidak ada gadis yang mau dengannya, gumamnya dalam hati. Ini awal yang buruk untukmu Cinta, gumam Nyonya Veronica dalam hati. Cinta menoleh ke arah calon suaminya, karena sedari tadi penasaran. Dek. Matanya terbelalak. Sepertinya tidak asing. Cinta mulai berpikir. Dek. 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 Jantungnya berpacu lebih cepat. Telapak tangannya sampai basah, dia teringat, laki-laki itulah yang sudah mengambil kesuciannya. Ternyata ucapnya benar, kalau dia akan bertanggung jawab. Kini bukan rasa tidak peduli seperti tadi, melainkan rasa malu saat teringat kejadian yang sudah berlalu beberapa hari. Sedangkan Vano menatap Cinta dengan iba. Lihatlah, dandanannya benar-benar membuat mata sakit, dia pasti akan diejek habis-habisan oleh saudara kembarnya saat ia mengirimkan videonya. 20. Vano menatap Cinta dengan datar, meski tidak bisa dipungkiri, kalau dirinya juga berdebar-debar. Tuan Devano. Apakah Anda sudah siap? Tanya penghulu dengan mantap. Vano menatap Pak Penghulunya lalu mengangguk. Berapa mahar yang ingin Anda berikan pada calon istri Anda? 1 juta, jawabnya mantap, membuat Nyonya Veronica dan Sandra kompak menutup mulutnya, akibat menahan tawanya. Rendah sekali harga diri Cinta, gumamnya tersenyum. Nona Cinta. Apakah Anda mau dengan mahar tersebut? Cinta mengangguk tanpa bersuara. Dasar bodoh, mau saja dikasih mahar segitu, tapi ya pantaslah untuk wanita yang sudah kehilangan harga dirinya, gumam Nyonya Veronica dalam hati tersenyum puas. Kalau begitu, kita mulai saja acaranya, kata Pak Penghulu yang diangguki oleh semuanya. Sah. Alhamdulillah, ucap Vano dalam hati, dia sedikit melirik istrinya yang sedang meneteskan air matanya. Sampai membuat makeup di wajahnya luntur. Mentah siapa yang membuat istrinya seperti itu, sangat terlihat. Ingin sekali mempemalukan istrinya. Hufet. Vano menghembuskan nafasnya berat. Lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya, kotak hitam yang sangat mewah dan mereka yakini itu adalah cincin. Vano membukanya perlahan, sampai terlihat 2 buah cincin yang membuat siapapun yang melihatnya merasa takjub. Dek. Nyonya Veronica dan Sandra melototkan matanya melihat isi dari otak tersebut. Bu. Bukankah itu? Berlian. Gumam Nyonya Veronica lirih dan diangguki oleh Sandra. Mana mungkin. Gumamnya menggelengkan matanya tidak percaya. Tapi benar mah. Itu adalah berlian, aku pernah melihatnya saat pergi dengan Roger untuk memesan cincin lamaran, dan asal mama tahu, sepasang cincin berlian itu harganya kalau tidak salah 27 miliar. Bisik Sandra pada Nyonya Veronica. 21. Duar. Nyonya Veronica memegang dadanya yang rasanya ingin melompat keluar. Mustahil. Bisiknya. Mama tidak percaya. Itu. Kotaknya saja harganya 25 juta, bisik Sandra yang lagi-lagi membuat Nyonya Veronica terkejut. Hanya sebuah kotak. Harganya bisa semahal itu. Benar-benar gila suami Cinta itu. Ada rasa iri di hatinya, tapi mereka berdua mencoba untuk menepisnya, karena pikir, biarlah itu pasti untuk menutupi rumor di luar sana tentang Tuan Devano yang kejam itu dengan orang-orang yang tidak disukainya. Melihat tatapan datar Devano sama Cinta, itu sudah membuktikan kalau cinta itu tidak berharga. Vano memasukkan cincin berlian pada jari manis sang istri yang terasa sangat dingin seperti es, begitupun dengan Cinta. Dia mengambil cincin yang satunya lagi, masih menduduki kotak hitam mewah tersebut, lalu dengan tangan bergetar ia memasukkannya ke jari manis laki-laki yang kini sudah sah menjadi suaminya. Selamat. Kini kalian sudah menjadi pasangan suami istri, sah secara agama dan negara. Ucap si penghulu tersebut tersenyum. Sementara di negara yang lain, Maura tak henti-hentinya tertawa melihat makeup istri Vano.
Sampai ia memegang perutnya yang terasa kram. Hahaha. Kak, lihat ini, kata Maura menunjukkan layar ponselnya. Di sana terlihat istri Vano sedang diapit oleh dua wanita beda usia. Dev terkejut melihat istri dari adik iparnya. Kenapa bisa begitu? Tanya Dev pada istrinya. Maura menaikkan kedua bahunya acuh, tidak tahu Kak. Padahal Vano pernah bilang kalau calon istrinya itu cantik. Karena penasaran Dev mengambil laptopnya. Maura hanya melihat apa yang suaminya lakukan tanpa bertanya. 22. Pergi meninggalkan kediaman Tuan Agam. Dev mengetikkan nama Cinta, yang saat ini sudah menjadi istri adik iparnya. Maura tidak sabar menunggu gambar yang muncul di layar laptop suaminya. Dan beberapa saat kemudian, muncullah foto-foto Cinta yang cukup seksi, sedangkan Dev memalingkan wajahnya saat tidak sengaja melihat foto-foto itu. Astagfirullah, gumamnya. Tapi tidak dengan Maura, dirinya sangat antusias. Wah Kak, lihatlah, ini ternyata istri Vano, sangat cantik. Cara berpakaiannya seperti aku dulu, ucap Maura terkekeh. Tapi tidak ada tanggapan dari suaminya. Setelah dia menoleh ternyata suaminya sedang melihat ke arah lain. Maura baru sadar kalau suaminya itu sedang memalingkan pandangannya dari foto-foto seksi istri saudaranya, lalu Maura mematikan laptopnya. Sudah? Tanya Dev tersenyum. Maura mengangguk. Ternyata istri Vano sangat cantik, kata Maura. Bagiku, kaulah wanita tercantik di bumi ini, kata Dev yang membuat Maura mencubit perut suaminya yang sekarang ini sudah mulai berlemak. Tapi kenapa dandanannya seperti itu ya? Tanya Maura pada suaminya. Mana aku tahu? Hahaha, jawab Dev tertawa. Ish kakak ini, kenapa tidak tahu sih? Kukira kakak itu serba tahu, karena kakak jenius, kata Maura mengerucutkan bibirnya, membuat Dev menggelengkan kepalanya. Kap. Dev sekilas mencium istrinya. Untuk apa aku mengurusi hidup orang lain? Cukup kamu dan anak-anak kita, prioritas hidupku. Ucap Dev yang membuat wajah istrinya bersemu merah. Ih kakak. Ucapnya malu-malu kucing membuat Dev semakin terkekeh melihat tingkah menggemaskan bumil itu. Lalu Maura kembali melihat video saudaranya yang saat ini sedang melangsungkan pernikahannya. Tuan Agam memeluk putrinya yang kini sudah menjadi istri orang. Selamat nak. Sekarang papa sudah lepas tanggung jawab, maafkan papamu ini yang belum bisa membahagiakan. 23. Semoga kamu bahagia bersamanya, kata Tuan Agam tulus. Bohong kalau dia tidak sedih, bagaimanapun juga, Cinta adalah putri kandungnya. Walaupun terlahir dari seorang wanita yang tidak dicintainya. Dia pun menyadari kalau selama ini selalu pilih kasih. Tidak pernah memperdulikan putrinya itu. Sedangkan dua orang wanita berbeda usia itu mencebikkan bibirnya, karena melihat pemandangan yang membuat mereka berdua muak. Ingin cepat-cepat melihat Cinta pergi dari sini, karena mereka sudah tidak sabar ingin melihat isi dalam koper yang anak buah Tuan Devano pegang. Cinta membalas pelukan papanya, meski rasanya masih sakit hati saat teringat papanya berbicara dengan mama tirinya kalau Sandra adalah putri kandungnya, tapi dia pun sangat menyayangi papanya itu meski selama ini papanya tidak peduli padanya. Iya Pak. Terima kasih selama ini sudah menampung Cinta di rumah ini, katanya yang membuat Tuan Agam sedikit tersentak. Apa maksud dari kata-kata putrinya itu? Tidak ada air mata di sana saat dirinya akan berpisah dengan papa kandungnya sendiri, hanya ada tatapan tidak peduli dan luka di sana. Setelah pelukannya terurai, Cinta berdiri di samping suaminya yang entah akan membawa dirinya kemana. Untuk saat ini, dirinya hanya pasrah. Sekarang Cinta sudah menjadi hakku, Anda sudah tidak berhak mengatur hidupnya kembali,
Dan itu uang yang saya janjikan. Vano menunjuk ketiga koper yang cukup besar sedang dipegang oleh anak buahnya yang berisi mata uang dolar. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh ikut campur, tegas Vano menatap tajam pada papa mertuanya. Iya Tuan Devano, terserah mau Anda apakan Cinta, karena itu memang sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Bukan Tuan Agam yang menjawab, tetapi Nyonya Veronica lah yang menyela. Vano tersentak dengan jawaban mama mertuanya itu. Vano belum tahu kalau Nyonya Veronica adalah mama tiri istrinya, karena dirinya belum tahu semuanya tentang seluk-beluk keluarga Cinta. Anak buahnya yang ia tugaskan untuk memata-matai keluarga itu belum menjelaskan secara keseluruhan. Kalau begitu, kami permisi. Vano menggandeng tangan istrinya untuk menuju halaman rumah Tuan Agam, dan memasuki mobil yang sudah terparkir di halaman rumah Tuan Agam. Setelah kepergian anak dan menantunya, anak buah Vano memberikan 3 koper tersebut pada Tuan Agam yang sudah menantinya sedari tadi. Dengan antusias, Nyonya Veronica dan Sandra ikut mendekat ke arah koper yang tergeletak di atas lantai. Mereka langsung duduk di lantai. Anak buah Vano langsung pergi mengikuti kemana tuannya pergi setelah meletakkan koper tersebut di lantai. Nyonya Veronica dan Sandra terbelalak setelah membuka isi dari koper tersebut. Wah, uangnya banyak sekali, ucapnya senang.